Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siapa sih yang baru tahu kalau pilar organisasi itu ternyata ada 4? Nah, perkenalkan, nama aku Dara Agustin dengan nomor NIM 2205110861, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat. Di video kali ini aku akan menjelaskan 4 pilar organisasi. Yang pertama itu adalah pembagian kerja atau division of work. Nah, apa sih pembagian kerja atau division of work ini? Jadi teman-teman, pembagian kerja atau division of work ini adalah upaya untuk menyederhanakan dari seluruh kegiatan atau pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan juga spesifik. Nah, dalam setiap pembagian ini nanti orang-orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap tugas dan kegiatan yang berbeda atau spesifik tersebut. Nah, contohnya gimana? Jadi contohnya itu apabila dalam suatu pekerjaan, contohnya dalam suatu restoran, akan dibagi tugas pembagian kerja di mana ada kerja di bagian dapur dan juga kerja di bagian pelayanan pada pelanggan. Pilar kedua yakni pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Nah, apa sih pengelompokan pekerjaan ini? Pengelompokan pekerjaan ini yakni setelah pekerjaan dispesifikasi, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Jadi sebenarnya pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi ini pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau penamaan kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, bagaimana sih contoh pengelompokan pekerjaan ini? Balik lagi contoh pada bisnis restoran tadi. Ya, contohnya ini pada pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan dapat dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu yang katakanlah bagian pelayanan. Tuh. Nah, untuk urusan makanan akan dibagikan kepada koki dan juga orang-orang yang ada di dapur, sehingga terkelompok secara berbeda. Nah, itu tadi contoh kalau misal dalam bisnis restoran. Gimana kalau contoh dalam bisnis pendidikan? Nah, saya ambil contohnya itu dalam pendidikan lembaga PKBM. Akan dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah pengelola, yang kedua adalah instruktur, tutor atau pelatih gitu ya. Jadi kalau misalnya pengelola itu isinya adalah bagian manajemen dan lain-lain. Kalau tutor khusus tutor seperti itu. Nah, pilar yang ketiga itu adalah pilar penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Jadi pilar ini itu adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Kita lanjut pada pilar yang keempat, yakni koordinasi. Jadi koordinasi ini adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian-bagian dalam organisasi tersebut agar tujuan awal atau tujuan yang ingin dicapai dari organisasi tersebut dapat tercapai secara efektif. Hal ini sudah disebutkan dalam Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995. Nah, untuk contoh dari pilar ketiga, penentuan relasi ini sendiri adalah ketika bagian-bagian dalam organisasi, misalnya kelompok restoran tadi, kelompok dapur, dan juga kelompok pelayanan berrelasi, berhubungan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga menghasilkan kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan. Kalau untuk dalam pendidikan tadi, antara pengelola dan juga tutor berkomunikasi secara aktif sehingga tujuan akhir dapat tercapai dengan baik dengan visi misi yang juga terjalan dengan baik. Untuk contoh dari pilar keempat atau koordinasi ini sendiri, sesuai namanya koordinasi adalah ketika bagian departemen atau bagian satu dengan kelompok yang lainnya itu berkoordinasi, bekerjasama dengan baik, komunikasi yang baik untuk tujuan supaya tercapai dengan baik. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.